Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan masuk, Nak. Iya Pak. Ya, silahkan duduk. Iya. Anak Jaya ya? Iya Pak. Ya, bagaimana kabarnya hari ini, Nak Jaya? Alhamdulillah baik Pak. Baik ya. Ya, jadi hari ini kita mau melakukan sebuah konseling individual karena ada laporan yang masuk dari temanmu. Apakah kamu bersiap untuk melaksanakan layanan individual hari ini? Oh iya, soal kemarin. Iya Pak, siap. Ya, jadi kita akan berbincang-bincang pada hari ini di mana tentang yang dilaporkan oleh teman-teman kemarin. Jadi saya harap Nak Jaya ini bisa bercerita dengan baik. Tapi sebelum itu saya mau menekankan dulu sama Nak Jaya bahwa hari ini kita di sini mau berbicara yang jujur dan saya tidak akan menghukum kamu, tapi saya ingin membantu kamu agar masalahmu ini bisa cepat terselesaikan. Apakah kamu bersedia? Iya, siap Pak. Tapi saya rasa itu kemarin cuma bercanda dan ada lebihnya. Baik, saya dengar itu. Tapi dalam proses ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan lebih menantang kepada kamu. Tapi ini bukan untuk menghukum kamu, bukan untuk menghakimi kamu, tapi bagaimana supaya kamu bisa berpikir lebih jernih lagi ke depannya. Iya, boleh Pak. Ya, baik. Coba Nak Jaya ceritakan kronologi dari apa yang terjadi kemarin. Jadi kan kemarin pelajaran olahraga Pak. Ya. Nah, terus itu lari maraton. Nah, Dani itu larinya lambat sekali Pak. Lalu saya bilang lihat itu Dani larinya lambat sekali. Baru terus semua anak-anak ketawa. Saya juga bilang kalau rambutnya itu aneh Pak. Padahal itu cuma bercanda dan saya tidak serius. Jadi begitu kronologinya ya. Jadi pada saat itu Nak Jaya melihat reaksi Dani bagaimana? Pada saat itu saya lihat Dani diam, terus dia kayak wajahnya memerah Pak, tapi itu salahnya sendiri. Kenapa tidak bisa terima kalau padahal itu kan cuma bercanda, tidak serius Pak. Jadi menurut kamu reaksi Dani yang mukanya itu merah kemudian cemberut, apakah itu merupakan salahnya sendiri? Iya dong Pak, saya tidak bermaksud jahat. Itu kan hanya bercanda, tidak serius. Dan juga itu kan cuma untuk fun. Kalau begitu dia tidak bisa masuk circle kami dong Pak. Baik, terima kasih atas kejujuran dari Nak Jaya. Jadi saya ingin kamu memikirkan sesuatu yang lebih dalam lagi. Coba Nak Jaya pikir-pikir lagi dan ingat-ingat lagi, apakah Nak Jaya dulu pernah merasa marah atau kecewa atau apakah perasaannya pada saat seseorang membercandai Anak Jaya? Ya pernah Pak, waktu pas dapat nilai ujian jelek baru diumumkan depan kelas. Di situ anak-anak bercandai saya dan saya merasa sedikit tersinggung, agak kesal. Ya, terima kasih sudah memberikan cerita yang mungkin bisa dijadikan acuan nantinya, dan itu akan pengalaman yang pernah dirasakan oleh Nak Jaya akan dibahas lebih lanjut nanti. Jadi kita di sini mau mendengar tadi dari ceritamu. Pada satu sisi kamu ini menganggap bahwa candaanmu kepada temanmu itu tidak berlebihan, tapi di sisi yang lain Nak Jaya pernah berada di posisi tersebut. Jadi saya pikir Nak Jaya ini ingin memikirkan sesuatu agar Nak Jaya bisa mencapai hal tersebut. Mungkin supaya teman-teman tidak marah dan saya tidak kena masalah lagi di sekolah. Oke, baik. Karena itu sudah merupakan
hal yang dipikirkan oleh Nak Jaya, tapi ada lagi satu tujuan agar Nak Jaya itu bisa lebih baik lagi, yaitu bagaimana cara Nak Jaya menjaga cara bergaul dan tidak menyakiti orang lain. Apakah Nak Jaya setuju dengan tujuan yang akan kita lakukan hari ini? Iya Pak, setuju. Baik, karena Nak Jaya tadi sudah melontarkan keyakinan-keyakinannya, saya ingin membuat Nak Jaya memikirkan lagi lebih dalam supaya keyakinan-keyakinan tersebut dapat diubah, karena keyakinan itu membuat kamu secara tidak sadar melakukan sesuatu. Jadi yang pertama itu yang ingin saya ubah Nak Jaya. Nak Jaya tadi bilang bahwa ucapan Nak Jaya itu hanya candaan, dan saya ingin ajak Nak Jaya ini berpikiran lebih jernih lagi tentang apakah menurutmu semua hal yang disebut candaan itu tidak bisa menyakiti hati orang. Ya tergantung sih Pak. Baik, itu sudah jawaban yang jujur. Jadi kamu setuju bahwa candaan itu bisa menyakiti. Lalu apa yang membuat kamu yakin bahwa candaanmu dengan Dani itu tidak termasuk menyakitinya? Saya tidak tahu pasti sih Pak, tapi menurut saya itu tidak masalah. Baik, tapi buktinya bagaimana Nak Jaya? Kamu sendiri yang bilang tadi bahwa muka Dani itu berwarna merah. Dia diam. Apakah itu tanda-tandanya bahwa Nak Dani tidak baik-baik saja, bukan? Ya mungkin dia merasa sedikit tersinggung. Baik. Sekarang kita pikir ini, keyakinanmu bahwa candaanmu tidak bisa menyakiti. Apakah keyakinan itu sudah membantumu membangun pertemanan yang baik dengan teman-temanmu? Ya beberapa teman-teman sudah jarang ngobrol dengan saya Pak, kayak menjauh begitu. Baik, itu pengamatan yang sudah sangat penting yang kamu lakukan. Jadi Nak Jaya di sini, keyakinanmu itu meskipun terasa nyaman bagi kamu, ternyata tidak membantu tujuanmu, yaitu memiliki pertemanan yang baik. Iya Pak, saya sudah mengerti Pak. Baik, ada hal kedua yang ingin saya tanyakan kepada Nak Jaya, yaitu Nak Jaya tadi bilang bahwa dari tersinggung itu karena salahnya sendiri. Mari kita pikir bersama, ketika Nak Jaya melempar bola ke orang lain, kemudian itu mengenai wajahnya dan dia terluka. Apakah terluka tersebut karena dia yang tidak menghindar atau bagaimana? Ya tidak bisa sepenuhnya seperti itu sih, tapi menurut saya kan hanya melempar Pak. Baik, nah situasinya sama dengan kata-kata. Kamu yang mengucapkan kata-kata, kata-katanya itu punya dampak sama. Apakah itu logis bahwa kita bebas mengatakan apa saja tanpa mempertimbangkan apa-apa yang dampaknya pada orang lain? Ya menurut saya tidak logis sih Pak. Baik, karena kamu sudah memikirkan itu bahwa itu tidak logis, coba pikir-pikir lagi, ingat-ingat lagi pengalaman Nak Jaya yang kemarin. Apakah perasaan tak pada saat itu malu, kesal adalah karena kamu itu yang terlalu sensitif, atau karena kata-kata itu memang yang menyakitkan? Kata-katanya kemarin memang sakit sih Pak, tapi bukan saya yang terlalu sensitif buat saya. Tepat sekali yang dikatakan Nak Jaya. Jadi kalau kata-kata itu memang sakit dan kamu sendiri yang merasakannya, apakah masuk akal untuk mengatakan bahwa Dani itu seharusnya tidak marah? Tidak masalah sih Pak, tapi saya yang salah Pak, saya mengerti. Baik, bukan tentang salah dan benarnya di sini Nak Jaya, tapi yang penting sekarang kamu sudah melihat bahwa keyakinan lamamu itu tidak sepenuhnya rasional. Itu langkah nyata dan luar biasa. Baik,
karena kamu sudah mengetahui apa-apa pikiran-pikiran irasionalmu itu. Jadi kita pada hari ini sudah sampai di sesi yang terakhir dari diskusi kita tadi, bahwa keyakinan lamamu itu yang mengatakan bahwa candaan tidak menyakitkan atau perasaan orang lain itu bukan urusan saya. Kamu sekarang sudah tahu itu tidak sepenuhnya rasional. Nah, sekarang kita ganti dengan keyakinan-keyakinan yang lebih rasional dan membantu. Saya akan memberitahu kamu bagaimana cara menyusun kalimat-kalimat yang lebih bagus lagi. Baik Pak. Ya, coba ulangi kata-kata Bapak berikut ya, saja ya. Pak. Saya ingin bercanda dan menyenangkan, tapi kata-kata saya punya dampak. Saya memilih untuk bercanda dengan cara yang tidak merendahkan orang lain. Saya ingin bercanda dan menyenangkan, tapi kata-kata saya punya dampak. Saya memilih untuk bercanda dengan cara yang tidak merendahkan orang lain. Bagaimana saya aja? Terasa baik Pak, beda, lebih bertanggung jawab. Bagus sekali. Coba itu tadi yang dikatakan dengan coping statement. Jadi pernyataan yang membantu kamu untuk lebih rasional lagi dan memiliki dorongan untuk tidak mengejek orang lain. Coba Nak Jaya masih bisa merangkai kata-kata yang bagus supaya Nak Jaya tidak merasa bahwa candaan itu tidak sepenuhnya harus dilontarkan. Bisa? Bisa Pak. Orang lain punya batas yang berbeda-beda denganku, dan itu oke. Saya tidak perlu mengubah mereka. Saya hanya perlu menghormati mereka. Itu masuk akal menurut saya Pak. Oh ya, terima kasih Nak Jaya, luar biasa sekali, dan kamu sudah mengerti hal-hal tersebut bahwa tidak semua candaan itu tidak menyakitkan. Jadi ada candaan yang biasa menyakitkan, jadi kita harus menjaga apa yang kita katakan. Jadi sebelum kita tutup, apakah Nak Jaya bersedia untuk langkah nyata minggu ini? Apa itu Pak? Baik, yang pertama saya ingin anak Jaya ini mendatangi Dani terlebih dahulu. Coba sampaikan permintaan maaf dengan tulus, bukan karena saya yang menyuruh, tapi karena kamu sudah memahami bahwa kata-katamu itu berdampak pada Dani. Yang kedua, setiap kali kamu terdorong untuk mengejek atau bercanda kepada orang lain, hentikan dulu sebentar dan tahan dalam hatimu apakah ucapan saya ini tidak akan menyakiti hati orang lain. Dan yang ketiga, tulis dalam jurnal harianmu situasi apa yang terjadi, pikirkan apa yang muncul, dan apa yang kamu lakukan. Kita akan bahas bersama di sesi berikutnya. Apakah kamu bersedia? Iya Pak, saya bersedia dan saya sanggup melakukannya. Nanti saya akan pergi bertemu dengan Dani untuk meminta maaf. Bagus sekali Nak Jaya. Jadi saya bangga dengan keberanian dan kejujuranmu itu. Hari ini mengakui bahwa cara kamu berpikir itu perlu diubah dan butuh keberanian. Sampai jumpa di sesi berikutnya Nak Jaya. Iya Pak, baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama.